Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Dan pada petang hari ini kita akan membahas tentang bab al-musabaqah, bab tentang perlombaan. Yang pertama, makna musabaqah hiya, perlombaan adalah al-mujaratu bainal hayawani wa ghairihi wal munadalati wan nidali al-musabaqah birami bisihami wa nahwiha. Menurut pendapat para ulama, perlombaan itu adalah pertandingan di antara dua hewan. Yang di sini dilakukan zaman dulu itu pacu kuda. Kemudian juga al-munadalah. Al-munadalah itu pertandingan pacu unta. Kemudian al-musabaqah birami bisiham, perlombaan berupa memanah. Maka ini definisi yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Walaupun nanti kita bahas macam-macam perlombaan. Kemudian hukmuha wa adillatuha, hukumnya dan dalil-dalil diperbolehkan perlombaan. Ini hukum asal ya. Hukum asalnya al-musabaqatu jaizatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Perlombaan itu diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, dan persiapkanlah agar kalian memiliki kekuatan semampu kalian untuk menghadapi orang-orang kafir, yang dengan persiapan kalian itu membuat orang-orang kafir tersebut menjadi gentar kepada kalian. Maka sebetulnya perlombaan itu sarana kita mempersiapkan diri untuk jihad melawan orang-orang kafir. Makanya nanti para ulama menjelaskan ada lomba-lomba yang disyariatkan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan syar'i untuk mempersiapkan jihad melawan orang-orang kafir. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Annan Nabi, kata Abdullah bin Umar ya, marawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan testimoninya Abdullah bin Umar, beliau berkata, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli al-mudammarah minal hafya ila thaniyatil wada wa bainal lati lam tudmar min saniyatil wada ila masjidi Bani Zuraik. Rasulullah pernah memperlombakan
Yang pertama, kuda yang sudah dikuruskan, itu namanya al-khail al-mudammarah. Jadi kuda ini dia sengaja dikasih makan banyak dulu sampai akhirnya dia gemuk, tapi kemudian dikuruskan. Ini namanya al-khail al-mudammarah. Dari mana itu? Dari daerah Hafya sampai Saniyatil Wada. Dari daerah utara Madinah, ya, itu sampai ke Saniyatil Wada. Begitu juga Rasulullah pernah memperlombakan unta yang tidak dikuruskan. Artinya unta itu dalam keadaan gemuk sesuai badannya, dari Saniyatil Wada sampai Masjid Bani Zuraid. Maka ini dalil hukum asal perlombaan diperbolehkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama, perlombaan yang disyariatkan. Hadisnya riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya, Nasai dan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada perlombaan yang pemenangnya boleh mendapatkan hadiah kecuali perlombaan itu adalah perlombaan pacu kuda, perlombaan pacu unta, dan perlombaan memanah. Ini hadis yang menjelaskan perlombaan ini disyariatkan dan pemenangnya boleh dapat hadiah, ya. Jadi ulama membagi perlombaan itu ada dua, macam-macam perlombaan. Yang pertama, al-musabaqah al-mubahah, perlombaan yang diperbolehkan. Perlombaan yang diperbolehkan ini pun dibagi lagi jadi dua. Yang pertama, perlombaan yang diperbolehkan ini yang pemenangnya boleh dapat hadiah. Dan yang kedua, perlombaan yang boleh untuk dilombakan dan dimainkan saja, tapi pemenangnya tidak boleh dapat hadiah. Sini aja ya. Perlombaan, ya, yang pemenangnya boleh mendapatkan hadiah, yang kedua, perlombaan boleh itu diperlombakan, tapi pemenangnya tidak boleh mendapat hadiah. Tidak boleh mendapatkan hadiah. Nah, perlombaan apa itu yang pemenangnya boleh mendapatkan hadiah? Hadis tadi, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada perlombaan yang pemenangnya boleh dapat hadiah kecuali tiga tadi. Apa saja? Pacu kuda, memanah, dan pacu unta. Apakah terbatas tiga perlombaan ini? Tidak, kata mayoritas ulama. Mereka mengkiaskan semua perlombaan yang di dalamnya ada kemaslahatan syar'i seperti tiga ini, dalam rangka mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah, maka perlombaan itu pun boleh pemenangnya dapat hadiah.
Berarti kalau dikiaskan kepada pacu kuda di zaman kita, boleh berlomba misalnya balap mobil, tapi di sirkuit ya, bukan balap mobil liar ya, yang memang itu disediakan tempatnya khusus, karena itu dikiaskan kepada pacu kuda, pacu unta. Boleh juga lomba motor, tapi disiapkan ada sirkuitnya, tempatnya khusus, yang di situ pemenangnya boleh dapat hadiah. Bahkan kalau ada lomba pesawat, ada nggak lomba pesawat ini? Nggak ada ya. Padahal itu mempersiapkan jihad kan? Ya, kalau kita melawan orang kafir, kita butuh tuh orang-orang ahli yang dia mengendalikan pesawat. Masa orang muslim nggak ada yang bisa pesawat, ditembakin terus nanti sama orang kafir. Ya, makanya itu juga disyariatkan. Ya, perlombaan-perlombaan yang dikiaskan pada 3 lomba ini dalam rangka apa? Mempersiapkan jihad di jalan Allah, maka pemenangnya boleh mendapatkan hadiah. Berdasarkan hadis tadi ya, 3 macam lomba tadi yang boleh pemenangnya dapat hadiah. Begitu juga lomba memanah. Sini disebutkan kan dalam hadis ini, tidak ada perlombaan yang pemenangnya boleh dapat hadiah kecuali 3, pacu kuda, pacu unta, memanah. Maka para ulama pun mengkiaskan segala perlombaan yang dia hampir sama seperti memanah. Apa misalnya? Menembak. Berarti perlombaan menembak pun itu disyariatkan dan pemenangnya boleh mendapatkan hadiah. Ya. Maka itu yang para ulama kiaskan dengan 3 perlombaan tadi. Apakah sebatas 3 perlombaan tadi? Ternyata ada hadis lain yang menyebutkan ada perlombaan dan permainan yang juga disyariatkan selain 3 ini, selain pacu kuda, pacu unta, dan juga memanah. Apa saja itu? Berarti yang keempat ya, yaitu lomba al-jaryu, lomba lari. Itu pernah dilakukan Rasulullah bersama Aisyah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Aisyah kan menceritakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ihda safari. Aku pernah keluar bersama Rasulullah dalam salah satu safar beliau. Pada saat itu Rasulullah berkata, taqaddamu, majulah kalian para sahabat, ta'alai, kesinilah wahai istriku Aisyah, usabiquki, aku ingin berlomba lari denganmu. Maka di situ kata Aisyah, ya, wa fi dzat, pada saat itu ana khafifatul lahm, saat itu aku masih dalam keadaan belum gemuk, kata Aisyah. Fasabaqtuhu, aku pun bisa menang melawan Rasulullah. Namun fi safarin akhar, dalam perjalanan safar yang lainnya, Rasulullah pun mengajakku untuk ikut safar lagi. Dan saat itu Rasulullah pun mengajak lomba lari Aisyah untuk yang kedua kalinya. Dan pada saat itu kata Aisyah, pada saat itu aku sudah dalam keadaan gemuk. Dan saat itu Rasulullah mengalahkanku dalam lomba lari. Faqala Rasulullah, itu adalah pembalasan atas kekalahanku. Subhanallah. Rasulullah orang paling sibuk, tapi sempat ngajak lomba lari istrinya. Kita ini nggak pernah kan Pak ngajak lomba lari istri, ya. Jangan diajak lomba panco, nggak bakal menang istrinya ya. Maka ini yang keempat yang disyariatkan selain hadis tadi. Yang kelima juga, Rasulullah SAW dikisahkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, Rasulullah pernah melakukan lomba gulat. Tapi gulatnya bukan gulat bebas. Kalau gulat bebas itu kan kayak smackdown ya,
Kalau itu diharamkan ya. Karena ada memukul muka, menendang. Kalau ini gulat yang memang hanya menjatuhkan saja. Dan itu Rasulullah pernah ditantang oleh orang kafir yang kuat dan gak pernah terkalahkan, namanya Rukanah. Rukanah ini ngajak menantang Rasulullah untuk bergulat. Yang saat itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau memang aku menang, maka hendaklah engkau menerima masuk ke dalam agama Islam ini. Dan dengan izin Allah, Rasulullah bisa mengalahkan Rukanah dalam gulat beliau. Makanya ini termasuk lomba yang disyariatkan, lomba gulat. Sebagian ulama kontemporer ya, seperti Dr. Syekh Asyatri itu, beliau punya buku khusus bahkan yang menulis tentang Al-Musabaqatu wa ahkamuha fi syariatil Islam, tentang perlombaan dan hukum-hukumnya dalam syariat Islam. Beliau mengkiaskan perlombaan seperti silat, karate itu dengan lomba gulat ini. Makanya beliau berpendapat itu termasuk perlombaan yang disyariatkan dengan syarat tidak memukul bagian kepala atau muka. Adapun yang dipukul bagian apa? Badan saja. Karena itu melatih apa? Untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Sama kan seperti gulat biasa yang dia hanya menjatuhkan badan saja. Maka seperti silat, karate itu diperbolehkan karena dikiaskan kepada lomba gulat dengan syarat tadi ya, tidak boleh memukul bagian kepala dan muka. Karena haram hukumnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Apabila salah seorang di antara kalian sedang dalam keadaan berperang, maka jauhilah yang namanya memukul bagian muka. Maka ini perlombaan yang disyariatkan juga, yaitu gulat. Kemudian juga yang disyariatkan juga lomba yang pemenangnya boleh dapat hadiah as-sibahah, yaitu perlombaan berenang. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, kullu syai'in, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikir kepada Allah, fahuwa yalhu, maka itu sia-sia. Kecuali diantaranya apa? Mula'abatuz zaujain, bercandanya suami istri. Yang kedua, ta'dibatul ibili, melatih untuk pacu unta dan juga melatih untuk pacu kuda. Kemudian juga as-sibahah, mengajarkan untuk berenang. Kemudian juga as-sihab, yaitu arimayah, yaitu memanah. Maka segala sesuatu yang enggak mengandung zikir kepada Allah itu sia-sia itu. Kecuali 4 ini ya, bercandanya suami istri, kemudian melatih diri untuk berpacu kuda, berpacu unta, kemudian memanah, dan yang keempat berenang. Maka ini termasuk perlombaan yang disyariatkan, yang pemenangnya boleh dapat hadiah. Ada berapa berarti? 6. Ada 6 perlombaan yang disyariatkan, diperbolehkan, dan pemenangnya boleh dapat hadiah. Berarti jenis yang kedua, perlombaan yang pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah, adalah perlombaan yang di dalamnya tidak ada kemaslahatan syar'i. Apa maksudnya tidak ada kemaslahatan syar'i? Tidak ada unsur menyiapkan diri berjihad di jalan Allah. Maka perlombaan-perlombaan seperti itu nggak boleh pemenangnya dapat hadiah.
tapi hanya sebatas dilombakan saja, maka boleh. Tapi kalau sampai pemenangnya dapat hadiah, itu dilarang. Karena kenapa? Tidak ada unsur untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Berarti yang kedua, perlombaan yang pemenangnya tidak boleh dapat hadiah kalau perlombaan itu tidak ada kemaslahatan syar'iyah. Gak ada unsur mempersiapkan diri jihad di jalan Allah. Seperti apa itu? Banyak kan di zaman kita, lomba makan kerupuk lah, ya, atau lomba apa lagi, bawa gundu dengan sendok lah, ya. Ini perlombaan yang gak ada unsur menyiapkan diri jihad di jalan Allah. Beda dengan lomba-lomba yang memang dia mempersiapkan diri di jalan Allah. Seperti misalnya lomba musabaqah ilmiah, lomba perlombaan ilmu pengetahuan misalnya, baik itu ilmu agama atau juga ilmu sains, itu diperbolehkan. Karena kenapa? Itu dalam rangka mempersiapkan diri melawan orang-orang kafir. Antum misalnya diperlombakan merancang pesawat, Toyota belum bikin pesawat ya. Itu kan untuk mempersiapkan apa? Jihad melawan orang-orang kafir nanti. Ya. Atau misalnya diperlombakan ya, di situ musabaqah ilmiah, cepet-cepetan merancang mobil gitu. Ya. Yang paling cepat dia baru mendapatkan hadiah. Itu diperbolehkan. Karena kenapa? Ada unsur untuk mempersiapkan diri jihad di jalan Allah. Begitu juga musabaqah ilmiah yang berkaitan dengan ilmu agama. Seperti apa? Lomba menghafal Al-Quran, lomba menghafal hadis, lomba cerdas cermat Islam. Yang itu semua mempersiapkan jihad. Jihad melawan siapa? Kalau ilmu ini lawan orang munafik. Yang orang munafik sering mendatangkan pemikiran-pemikiran syubhat, pemikiran rancu. Maka butuh perlombaan ilmiah dalam hal agama itu untuk bisa berhujjah melawan orang-orang munafik tersebut. Makanya itu termasuk perlombaan yang disyariatkan. Baik. Kemudian al-ahkamu al-muta'allaq wal muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan, ya. Yang pertama, tajuzul musabaqatu 'alal khayli wa ghairiha minad dawab wal marakib wa 'alal aqdam wa kadza at-tarami bis-siham wa isti'malil aslihah. Bolehnya perlombaan seperti pacu kuda dan binatang-binatang lain yang ditunggangi. Berarti boleh juga pacu unta, apalagi yang ditunggangi selain kuda dan unta? Hah? Ada nggak binatang yang ditunggangi selain kuda dan unta? Gajah. Gajah, lomba pacu gajah boleh juga. Ya. Karena hewan-hewan lain yang dia menjadi hewan tunggangan, ya. Begitu juga wa alal aqdam, begitu juga lomba-lomba yang berkaitan seperti lari, ya. Wa kadzalika tarami bisiham, yaitu lomba memanah, wastimalil asliha, lomba menggunakan senjata. Apakah itu menembak tadi dengan pistol, ya? Apakah itu memanah, ya? Ini yang pertama, hukum yang berkaitan dengan lomba, ya. Kemudian yang kedua, tajuzul musabaqatu ala iwadin fil ibili wal khayli was sihab. Ini yang sudah kita sebutkan di awal. Bolehnya perlombaan seperti ini mendapatkan hadiah. Artinya boleh di sana ada hadiahnya atau taruhannya. Lomba apa itu? Lomba pacu unta, lomba pacu kuda, dan lomba memanah.
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Abu Daud tadi, kata Rasulullah, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada lomba yang pemenangnya boleh dapat hadiah kecuali pacu kuda, memanah, dan juga pacu unta. Ya, ini perlombaan yang boleh pemenangnya dapat hadiah. Kemudian yang ketiga, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah. Setiap perlombaan yang di dalamnya ada kemaslahatan syar'i, kata dabrubi alal jihad, seperti melatih diri untuk berjihad, wa tadarrubi ala masailil ilmi, seperti melatih diri untuk dalam masalah-masalah ilmu, membahas masalah-masalah ilmu, wal musabaqatu fihi mubahah, maka perlombaan seperti itu diperbolehkan, wa yajuzu akhdhul iwadi 'alaiha, dan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Hanya disebutkan tadi musabaqah ilmiah tentang ilmu pengetahuan, itu boleh pemenangnya dapat hadiah, ya. Kemudian yang keempat, kullu ma yuqsadu minhu al-la'bu wal marahu. Setiap perlombaan yang tujuannya hanya permainan saja atau untuk senang-senang saja, la mudarata minhu, yang tidak ada mudarat di dalam lomba atau permainan tersebut, mimma abahahu syar'u, maka itu adalah perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat. Tajuzu fihil musabaqah, lomba itu boleh dalam syariat diperlombakan, bisyaratin, tapi dengan syarat apa? Alla yushghila an umurid dinil wajibah, tidak boleh menyibukkan dari perkara-perkara kewajiban agama seperti sholat dan yang selainnya. Wa hadzal naw'u la yajuzu akhdhul iwadi alaihi. Perlombaan yang tujuannya senang-senang dan permainan saja, itu tidak boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Jadi kalau tujuannya cuma senang-senang, tujuannya cuma untuk permainan saja, dengan syarat tidak ada mudarat di dalamnya, tidak melalaikan kewajiban syariat, boleh itu dipermainkan, diperlombakan, dengan syarat pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah. Ya. Maka di sini disebutkan permainan dan perlombaan yang boleh diantaranya nggak mengandung mudarat. Karena kalau perlombaan itu mengandung mudarat, itu diharamkan oleh syariat. Apa maksudnya mengandung mudarat? Ya? Mengandung bahaya. Bahaya bagi siapa? Orang yang ikut lomba tersebut atau orang lain juga. Makanya disebutkan oleh para ulama al-musabaqah al-muharramah. Nah, ini jenis yang kedua. Perlombaan yang diharamkan oleh syariat. Perlombaan yang diharapkan oleh syariat, ya. Perlombaan yang diharamkan pun jenisnya ada dua. Yang pertama, perlombaan tersebut diharamkan karena ada nas syar'i yang menyebutkan keharaman lomba tersebut. Perlombaan yang diharapkan karena ada dalil syar'inya yang menyebutkan hal itu atau hal tersebut.
yang diharamkan karena ada unsur mudarat, ya, atau ada unsur bahaya, ya, mudarat atau bahaya. Kita bahas yang pertama dulu itu. Perlombaan yang diharamkan karena ada dalil syar'inya. Sebagian antum kaget kayaknya kalau disebutkan ini. Ya. Karena di zaman kita kayaknya sudah biasa. Ya. Yang pertama, perlombaan yang diharamkan syariat karena ada dalil syar'inya, perlombaan yang menggunakan dadu. Setiap perlombaan apapun, termasuk permainan apapun yang menggunakan dadu, maka hukumnya haram. Kok haram? Ada dalilnya. Bahkan jelas hadis Rasulullah menyebutkan itu. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa dabih." Siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim ini dalam kitab sahih. Kalau bermain dadu saja sudah diharamkan, apalagi memperlombakannya. Ya. Dulu di zaman anak pesantren bahkan ada yang namanya lomba Scrabble. Tahu Scrabble itu? Padahal bagus, nyusun kata pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata pakainya dadu. Ya. Dan setelah anak tahu hadis ini, ternyata haram hukumnya. Ya, apalagi ular tangga. Ya, apalagi yang pakai dadu. Ya. Monopoli, ya. Karena jelas ini hadisnya. Rasulullah yang mengatakan, siapa yang melakukan permainan dadu, maka dia seolah-olah mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Subhanallah. Padahal Imam Nawawi, ini ulama besarnya madhab Syafi'i, beliau mengatakan, hadzal hadis ini kata beliau, dalil yang sharih, jelas atas haramnya permainan dadu, dan ini yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan mazhab kami para ulama Syafi'iyah tentang haramnya permainan dadu. Subhanallah itu. Kita ini mengklaim mazhab Syafi'i, senangnya main dadu. Padahal ulama Syafi'iyah mengharamkan itu, subhanallah. Ya. Maka perlombaan kalau dia menggunakan dadu itu haram karena jelas dalil syar'inya. Ada hadis juga riwayat Abu Daud dalam kitab Sunan. Rasulullah bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang bermain dengan permainan dadu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa jelas ya? Setiap permainan yang ada dadunya haram, begitu juga setiap perlombaan yang menggunakan dadu maka diharamkan oleh syariat. Ini yang pertama, lomba yang diharamkan karena ada dalil syar'i yang menyebutkan. Yang kedua, lomba yang juga diharamkan syariat karena dalil syar'i menyebutkan itu. Ini biasanya ada di 17-an itu. Apa itu? Lomba laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini kan dianggap lucu-lucuan itu. Padahal ini mendatangkan laknat. Hadis yang pertama, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Subhanallah. Menyerupai ya lawan jenis itu dapat laknat dari Rasulullah. Jadi bukan dianggap lucu-lucuan. Laki-laki lomba main bola pakai daster, ya, pakai apa lagi? Pakai lipstick, ya, pakai rok, pakaiannya perempuan. Ini bukan lucu-lucuan. Ini mengundang laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, la'anallah. Kalau tadi Rasulullah yang melaknat, kalau ini Allah yang melaknat. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi ini jenis perlombaan yang diharamkan karena ada dalil yang menyebutkan itu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, perlombaan yang diharamkan karena ada unsur mudarat, bahaya di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, lomba matador. Kalau matador Pak ya, manusia kok diadu sama banteng. Ya, di dalamnya ada unsur mudaratnya. Yang kedua, ini kesukaan bapak-bapak biasanya, olahraga tinju. Ya, di dalamnya ada unsur mudaratnya. Yang ketiga, gulat bebas. Gulat bebas itu kayak smackdown ya, memukul, menendang selain membanting ya. Yang keempat, mengadu hewan atau binatang. Biasanya apa yang diadu? Ayam diadu ayam, kambing diadu kambing. Itu semuanya haram karena mengandung unsur apa? Kemudaratan. Ya. Apa dalilnya? Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalilnya dari hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya yang dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan mendatangkan bahaya kepada orang lain. Dan lomba-lomba yang tadi Anda sebutkan, tinju, matador, gulat bebas, ya, ngadu binatang, itu semuanya mendatangkan mudarat. Bahkan ya, karena kadang ada orang suka ngeyel kalau dikasih tahu masa tinju haram. Makanya senjata Ana yang terakhir Ana bawakan pendapat fatwanya Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islam. Fatwanya Forum Ulama Fikih Sedunia. Jadi ini bukan ulama lokal, Pak. Ya, Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami itu forum ulama fikih internasional.
Dan mereka pernah mengadakan rapat dan bersepakat. Itu diadakan di kota Mekkah tahun 1408 Hijriah. Mereka memutuskan tentang olahraga tinju, gulat bebas, kemudian matador, dan juga adu binatang. Itu semuanya diharamkan. Karena kenapa? Kata mereka, di anna hadhihi riyadhah, karena perlombaan-perlombaan itu dibangun di atas untuk saling menyakiti. Subhanallah, dibangun di atas untuk saling menyakiti kan? Apalagi tinju. Kalau mukul pas muka, poinnya paling besar. Iya kan? Kalau tinju kan gitu. Maka dibangun di atas apa? Untuk menyakiti. Banyak orang akhirnya mereka matanya buta, geger otak, sampai pada kematian tanpa tanggung jawab sedikit pun dari orang yang memukulnya. Maka lomba-lomba yang dibangun di atas saling menyakiti itu diharamkan oleh syariat. Ya. Maka perlombaan-perlombaan tadi itu haram hukumnya karena perlombaan tersebut dibangun di atas saling menyakiti. Ya, bahkan penontonnya senang tuh kalau orangnya disakiti, orangnya dipukul, maka ini nggak dibenarkan di dalam syariat Islam kita. Ya, subhanallah, perlombaan yang dibangun di atas untuk menyakiti, mendatangkan mudarat, itu sudah diharamkan oleh syariat kita. Makanya di sini kalau sekedar permainan, perlombaan yang tidak mendatangkan mudarat, hukumnya boleh. Ya. Tapi tadi kalau perlombaan itu tidak ada unsur mengandung mempersiapkan jihad, maka pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah. Ya. Paham ihwah sampai sini? Baik, ya. Kita lanjut kepada kita. Ya. Yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan. Likulli wahidin minal mutasabiqaini faskhul musabaqati ma lam yadhharil fadlu li sahibihi. Setiap dua peserta yang berlomba, mereka boleh membatalkan perlombaan tersebut selama belum terlihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Jadi kalau belum terlihat jelas siapa yang akan belum jadi pemenangnya, boleh dibatalkan perlombaan tersebut. Fa in zoharo falil fadilil fashu dunal mafdul. Adapun kalau sudah terlihat pemenangnya ini sepertinya akan terlihat jelas si fulan, tapi ada orang yang ingin membatalkannya, maka ini nggak boleh. Yang boleh membatalkannya orang yang memang sudah terlihat dia akan menang dari perlombaan tersebut. Ada orang lomba lari ya, 10 orang sudah terlihat ini fulan sudah paling depan jauh. Tiba-tiba orang yang di belakang mengatakan, "Oh udahlah kita batalin aja lombanya." Maka itu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Sudah terlihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Kemudian yang keenam, tubtilul musabaqatu bimauti ahadil mutasabiqaini au ahadil markubi. Perlombaan itu batal dengan wafatnya salah seorang peserta lomba atau matinya hewan yang menjadi kendaraan lombanya. Misalnya lomba pacu kuda itu, kalau ada satu meninggal, batal sudah lombanya. Begitu juga kalau ternyata kudanya yang mati, maka itu batal perlombaannya. Apabila ada salah satu peserta lomba yang meninggal atau hewan tunggangannya mati, maka itu menjadi batal perlombaan tersebut. Ya. Yang ketujuh, hukum yang berkaitan dengan perlombaan, yukrahu lil amini awil huduri madhu ahadil mutasabiqaini
au ayyabahu. Yang ketujuh, dimakruhkan, hukumnya makruh, Pak, bagi dewan juri atau bagi penonton yang hadir, mereka memuji-muji salah satu peserta lomba atau menjelek-jelekannya. Nggak boleh, Pak, di dalam aturan syariat terlalu berlebihan memuji peserta lombanya dan juga menjelek-jelekannya. Maka ini perkara yang diharamkan oleh syariat walaupun hukumnya hanya makruh saja, ya. Baik, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan. Al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga, syurutu akhdil iwadi fil musabaqah, syarat-syarat mengambil hadiah dari perlombaan. Nah, ini penting, Mbak, dibahas. Siapa yang boleh memberikan hadiah dalam perlombaan? Udah dicolok ya. Geser namanya. Udah dicolok katanya. Lanjutnya dicolok berarti. Siapa yang berhak memberikan hadiah dalam perlombaan? Siapa yang berhak memberikan hadiah? Para ulama sepakat. Yang pertama, kalau yang memberikan hadiah itu pemerintah, maka itu diperbolehkan. Jadi pemerintah yang ngasih hadiahnya. Misalnya pemerintah kita mengadakan lomba-lomba yang disyariatkan tadi, ya, yang pemenangnya boleh dapat hadiah. Apakah itu lomba balap pesawat, balap mobil tapi di sirkuit, ya. Kemudian juga lomba lari, lomba memanah, lomba menembak. Kalau itu hadiahnya dari pemerintah, ulama sepakat itu diperbolehkan. Ya. Yang kedua, hadiah tersebut berasal dari selain peserta lomba. Ini juga ulama sepakat. Selain dari peserta lomba. Siapa itu yang dimaksud? Apakah itu dari donatur atau dari sponsor? Dengan syarat, Pak, sponsornya bukan memproduksi barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Kalau sponsor itu memproduksi barang yang diharamkan syariat, maka nggak boleh hadiah itu berasal dari sponsor tersebut. Ya. Maka kalau selain dari peserta lomba, boleh hadiah itu diterima oleh pemenang lomba tersebut. Ya. Yang ketiga, ini yang diharamkan oleh para ulama. Hadiah lomba berasal dari iuran semua peserta. Iuran semua peserta. Jadi kalau hadiah itu diambilnya dari uang iuran yang dibayarkan semua peserta, maka ulama sepakat, Pak, ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena mengandung unsur perjudian di dalamnya. Ada 10 orang ikut lomba lari. Setiap orang bayar 100.000.
Berarti totalnya berapa? 1 juta. Juara pertama dapat 500.000, juara kedua dapat 300.000, juara ketiga dapat 200.000. Ini haram hukumnya, karena kenapa? Yang enak yang dapat 3 itu saja. Sementara yang 7 orangnya lagi mereka nggak dapat apa-apa. Padahal mereka sama-sama bayar kan? Disinilah hakikat judi, Pak. Ketika ada satu pihak yang meraih keuntungan, sementara pihak lain meraih kerugian, maka itulah hakikat perjudian. Ini Pak, hakikat judi itu. Tulis sini Pak ya. Hakikat judi, bila ada satu pihak meraih keuntungan, sementara pihak lain meraih kerugian, itulah hakikat perjudian. Nah, hakikat judi itu Pak. Pernah lihat orang main judi kan Pak? Biasanya yang menang berapa? Ya, 1-2 orang, yang lainnya ngalami kerugian. Itu hakikat judi itu gitu. Kalau ada satu pihak atau beberapa pihak saja yang meraih keuntungan, sementara yang lain mengalami kerugian, itulah hakikat perjudian. Dan itu diharapkan, makanya kalau iurannya dari semua peserta lomba. Ya. Ini yang ketiga Pak ya. Yang 2 tadi boleh kalau pemerintah atau selain dari peserta lomba. Ya. Yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang keempat, hadiah berasal dari salah satu peserta lomba. Hadiah berasal dari salah satu peserta lomba. Nah, saya kasih contoh Pak. Pak Basuki bilang ke Mas Arifin, Mas Arifin, ayo kita lomba lari. Kalau kamu menang, saya kasih hadiah. Tapi kalau saya yang menang, kata Pak Bas, ya udah hadiahnya nggak jadi, saya kasih ke kamu. Boleh nggak Pak? Boleh tidak? Hah? Diperselisihkan. Boleh tidak? Ini ada unsur judinya tidak? Kata Pak Bas ke Mas Arifin, ayo kita lomba lari. Kalau kamu menang, saya kasih hadiah ke kamu. Tapi kalau saya yang menang, artinya kamu kalah, ya udah hadiahnya saya nggak jadi kasih. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Ada unsur judinya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang dirugikan kan? Kalau Pak Bas menang, ya Mas Arifin nggak bayar apa-apa, tapi dia nggak dapat jadi hadiah saja. Ya. Tapi kalau Mas Arifin yang menang, Pak Bas baru ngasih hadiah ke Mas Arifin. Di situ ada unsur judinya tidak Pak? Nggak ada. Ya. Makanya itu diperbolehkan. Walaupun ini pendapat mayoritas para ulama diperbolehkan Pak. Adapun pendapatnya mazhab Malikiyah, mereka tetap mengharamkannya. Ya. Tapi mayoritas ulama tetap memperbolehkan kalau hadiah berasal dari salah satu peserta lomba. Termasuk tadi Pak, lomba lari 10 orang. Ada 1 orang dari 10 itu mengatakan, ya, kalau ada yang menang, saya yang kasih hadiahnya. Tapi kalau ternyata ya yang kasih hadiah ini kalah, dia nggak jadi memberikan hadiah kepada orang tersebut. Ya, maka itu diperbolehkan kalau itu tidak ada di dalamnya unsur perjudian di dalamnya. Ingat tadi ya, hakikat judi bila ada yang meraih keuntungan sepihak saja, sementara yang lain meraih kerugian. Yang kelima Pak, ini juga diperselisihkan para ulama, ya.
hadiah berasal dari uang iuran peserta itu dibolehkan oleh sebagian ulama kalau ada muhalilnya. Ya, boleh diambil dari iuran peserta kalau ada muhalilnya, Pak. Saya jelaskan, Pak, apa maknanya muhalil. Muhalilnya. Contoh, Pak, 10 orang ikut lomba lari. Dari 10 itu ada 2 orang yang dia digratisin, nggak bayar. Jadi yang bayar iuran berapa? 8 orang. Tapi nanti kalau ternyata muhalil ini yang menang, yang dia nggak bayar tadi, maka tetap dia dapat hadiah dari situ. Tapi kalau ternyata bukan dari muhalil ini yang menang, tapi yang bayar iuran, dia pun boleh mengambil hadiah dari situ. Karena sebab apa, Pak? Ada muhalilnya. Mereka berdalil dengan hadis, Pak, ya. Tidak salah riwayat Tirmidzi dalam kitab sunannya, man adkhala farsan baina farsaini, siapa yang mengikutkan satu kuda saat 2 kuda sedang berlomba, maka diperbolehkan. Tapi hadisnya ternyata hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Makanya wallahu a'lam, pendapat ini pun pendapat yang tetap tidak diperbolehkan, walaupun di situ ada muhalilnya. Ya, walaupun sebagian ulama tadi anak katakan boleh kalau ada muhalilnya, karena mereka berdalil dengan hadis tadi. Ya, baik. Kita balik kepada kitab, ya. Masih ada waktu atau habis? Mari Ustaz, coba masih berapa Ustaz? Cepat aja ya. Yang pertama, syarat-syarat mengambil hadiah dalam perlombaan. Yang pertama, ta'yinur rumah fil munadalah, menetapkan ukuran di dalam lomba memanah. Awil marqubina fil musabaqah, atau juga jenis dan ukuran dalam perlombaan yang menggunakan hewan tunggangan. Jadi jenis busurnya, jenis panahnya itu ditetapkan dan harus sama itu. Begitu juga kalau perlombaan pacu kuda, berarti kudanya pun harus sama, ya, jenisnya. Yang kedua, ittihadul maraqib fil musabaqah. Nah ini, samanya hewan tunggangan yang digunakan dalam perlombaan. Awil qausaini fil munadalah, atau samanya busur panah yang digunakan untuk lomba memanah. Ya, fala tasihhu baina arabi wa hajin, tidak sah kalau ternyata jenis kudanya berbeda atau jenis anak panahnya berbeda yang diperlombakan tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahdidul masafah, menetapkan jarak, awil ghayah, tujuan finish lomba tersebut, wa dzalika imma bil musyahadah aw bil dzara. Apakah itu dengan memperlihatkan, ya, secara langsung, ya, itu menetapkan jarak dan juga tujuan dari akhir lomba tersebut. Yang keempat, an yakunal iwadu ma'luman wa mubahan, hadiah yang diperlombakan itu diketahui dan diperbolehkan. Hadiahnya itu dijelaskan apa hadiahnya. Kemudian hadiah tersebut juga termasuk yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun hadiahnya bir bintang nggak boleh, ya, yang di situ diharamkan oleh syariat, ya. Kemudian an yakunal iwadu min ghairil mutasabiqain liyakhruja bidzalika min syabahil qimar,
hadiah tersebut bukan berasal dari peserta lomba supaya tidak menyamai unsur perjudian. Adapun tadi Pak ya, kalau dari salah satu peserta lomba boleh selama di dalamnya tidak ada unsur perjudian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini materi tentang fikih perlombaan, masuk dalam muamalah harta Pak ya. Masuk juga dalam muamalah sosial. Kita tahu mana perlombaan yang disyariatkan, mana yang diperbolehkan pemenangnya dapat hadiah, dan mana yang tidak boleh pemenangnya dapat hadiah, dan mana perlombaan yang diharamkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.